Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama diturunkan itu diawali dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada kata bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Kemudian ada apa dengan bismillah itu? Maksudnya ada apa? Tujuannya ada apa? Di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan kalimat atau Allah, tetapi menyebutkan kata-kata Rabbun. Rabbun itu pencipta. Rabbun itu diartikan Tuhan. Rabbun itu diartikan penguasa. Rabbun itu diartikan pemberi, pelindung, dan lain sebagainya, berbagai macam makna. Ya. Tetapi di tempat lain atau di ayat lain, Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau yang dalam surat Al-Alaq, sebutlah nama Tuhanmu, dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa? Apa nama Tuhan kita? Allahu. Allahu. Nah, di sini ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Ketika kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya kita disuruh menyebut nama Tuhan kita, yaitu Allahu. Kapan? Setiap saat. Ketika apa? Ketika kita melakukan kehidupan, ketika melakukan kegiatan. Karena setiap aktivitas kita, kehidupan kita, perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu harus mengandung niatan ibadah. Ibadah itu salah satunya menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita itu meyakini, menekadkan diri, menggantungkan diri, menyerahkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki, menguasai rahmat, pengasih, pemberi, pelindung. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim. Manusia itu akan mengalami hidup di masa yang akan datang, akan mengalami akhir-akhir kegiatan aktivitas kehidupan. Dari segala yang kita lakukan sekarang ini akan ada akhirnya. Hidup sekarang ini akan ada akhirnya, itu kematian. Ar-Rahman itu dibutuhkan waktu kita hidup di dunia. Segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu hubungannya dengan dunia. Tapi Ar-Rahim itu kaitannya dengan akhirat. Tetapi Ar-Rahman itu urusan dunia, kaitan duniawi, juga berkaitan dengan ukhrawi. Maka ketika orang mengucapkan, membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya aktivitas kehidupan di dunia ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rahmatnya, dan juga meminta agar rahmat ini dibawa sampai akhir hayat kita, sampai kematian kita, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah, masuk pada hari kiamat, sampai hisab, dan sampai menyeberang Shiratal Mustaqim, sehingga kita ditempatkan dengan rahimnya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim,
Artinya kita meminta kepada Allah keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan, keindahan hidup di dunia sampai ke alam akhirat. Maka aktivitas hidup di dunia ini, baik makan, bicara, minum, buang air, mandi, dan lain sebagainya, kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim agar kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan dari dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.